'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the dark.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 31 Juli 2022. Hari ini kita sampai kepada topik terakhir dari seluruh rangkaian tema bulan Juli kita, yaitu apa kata Alkitab tentang uang. Hari ini kita sampai kepada topik yang kelima, topik yang terakhir, yaitu apa kata Alkitab tentang uang dan keserakahan. Dan saya mencoba untuk memberikan subtema dari topik apa kata Alkitab tentang uang dan keserakahan ini, yaitu ketika keserakahan menjadi tuan atas hidup kita. Atau dengan kata lain, ketika keserakahan menjadi Tuhan atas hidup kita. Dasar firman Tuhan hari ini sebagai landasan dari khotbah saya hari ini atau sharing saya hari ini, satu ayat saja dari Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, sebelum kita sama-sama belajar lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu, kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Selama bulan Juli ini kami sudah banyak belajar, banyak mendengar tentang apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab tentang uang. Dan hari ini kami mau belajar tentang keserakahan. Apa kata Alkitab tentang uang dan keserakahan? Atau bagaimana, apa yang terjadi ketika keserakahan itu menjadi Allah atau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, menjadi berkat buat hamba dan keluarga yang akan hamba share pagi hari ini. Sekali lagi bisa menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online hari ini. Tuhan hadir di sini di ruangan ketika hamba menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga hadir di ruangan semua di rumah Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah, sedang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Kolose pasal 3 ayat 5, satu ayat saja. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu sudah sering baca atau tahu firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat kita semua. Kolose pasal 3 ayat 5. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kata Paulus, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bahkan Paulus sambung dalam ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu, mengawali atau memulai khotbah ini, saya saya memulainya dengan cerita ini, Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu, saya dan beberapa pendeta dan juga Kuping tim dari New Life, kita ada kesempatan untuk retreat bersama, kita semua total 7 orang di Michigan. Dan hari kedua selama retreat itu kita ada waktu kesempatan untuk mengunjungi satu kebun binatang di Michigan. Saya lupa di Grand Rapids mungkin kotanya. Dan menarik karena CEO dari kebun binatang itu adalah masih keluarga, masih kakak ipar dari Pastor Juno yang adalah lead pastor dari New Life. Jadi boleh dikatakan kita semacam tamu VIP pada waktu itu. Kita bisa masuk ke tempat-tempat yang orang biasa tidak bisa masuk. Bahkan kita bisa masuk ke tempat di mana singa-singa itu dilatih, Bapak Ibu, di-train. Kami bisa masuk ke lokasi dan bisa melihat langsung dalam jarak dekat. Nah, ada beberapa percakapan waktu bertemu dengan semua staf, bahkan juga mereka yang melatih binatang-binatang di kebun binatang itu. Saya bertanya kepada salah satu dari pelatih binatang itu, kira-kira kalian dapat dari mana semua binatang-binatang yang ada di kebun binatang ini di Michigan State? Mereka bilang sebenarnya hampir semua kebun binatang yang ada di Amerika ini, kita mendapatkan binatang ini, kita tangkap khususnya sebagian besar itu dari Afrika, Bapak Ibu. Ada juga dari berbagai tempat lokasi yang lain, tapi sebagian besar dari Afrika. Nah, menarik, menurut mereka atau menurut semua orang yang sudah kerja di kebun binatang, Bapak Ibu, menangkap binatang yang paling sulit ditangkap, khususnya di Afrika, daerah Afrika, itu adalah kera. Atau yang dikenal dengan nama kera Afrika. Itu adalah satu pekerjaan menurut mereka yang paling sulit, paling sukar sekali. Susah sekali menangkap kera Afrika. Tapi untuk orang suku Zulu di South Africa, ya sekali lagi untuk orang-orang dari suku Zulu di Afrika Selatan, mereka bisa menangkap kera Afrika itu dengan gampang, dengan mudah. Metode yang mereka pakai, Bapak Ibu, adalah didasari dengan pengetahuan mereka tentang perilaku dari kera Afrika itu. Apa maksudnya? Orang-orang Zulu tahu bahwa kesukaan dari kera Afrika itu adalah melon. Sehingga metode yang mereka pakai untuk menangkap kera Afrika itu dengan mudah adalah buah melon. Mereka buat lubang kecil sebesar tangan kera di buah melon itu, Bapak Ibu. Jadi mereka taruh di satu tempat,
Tentunya, karena memang kera Afrika suka sekali dengan melon, khususnya suka makan biji melon, mereka itu langsung datang mengerumuni melon yang telah berlubang itu. Dan otomatis mereka masukkan tangan mereka ke dalam melon itu untuk mengambil biji-biji melon di dalamnya. Dan Bapak Ibu, karena mereka begitu rakus, mereka begitu memang ingin mendapatkan biji melon yang banyak, sehingga tangan mereka itu mau tidak mau kan makin membesar karena menggenggam biji melon yang banyak. Nah, waktu tangan mereka sudah membesar, mereka tarik keluar, mereka tidak bisa lagi keluarkan, atau kera-kera tadi tidak bisa lagi keluarkan tangan dari buah melon itu. Di satu sisi, mereka juga tidak mau lepas biji melon yang sudah ada dalam genggaman mereka. Sehingga Bapak Ibu, karena tangan mereka sudah tidak bisa keluar, mereka terjerat di situ, maka itulah waktu yang tepat untuk menangkap kera-kera Afrika ini. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi atau cerita ini menurut saya adalah satu cerita yang sangat tepat untuk menggambarkan apa yang disebut keserakahan. Atau sangat tepat menggambarkan apa arti keserakahan. Nah, berkhotbah tentang keserakahan, Bapak Ibu, menurut saya tidak gampang. Kenapa? Karena hampir semua orang setuju ya, buat. Kenapa tidak gampang? Hampir semua orang boleh dikatakan setuju bahwa keserakahan atau serakah itu benar-benar satu sifat karakter yang jelek, yang buruk. Kalau ada seorang pendeta yang mengatakan dalam khotbahnya bahwa saudara-saudara, serakah itu atau keserakahan itu benar-benar buruk, serakah itu dosa. Saya yakin semua kita yang mendengarkan khotbah itu, semua jemaat akan katakan, amin Pak Pendeta, benar. Kenapa? Karena semua kita tidak ada yang suka bergaul dengan orang yang serakah. Kita semua menentang kebiasaan atau sifat ini, Bapak Ibu. Tapi persoalannya, kenapa saya katakan tidak gampang? Persoalannya adalah kita sangat cepat menuding atau menuduh orang lain dan mengatakan bahwa, oh kamu yang serakah, orang itu yang serakah. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana dengan saya? Kita sebagai manusia, Bapak Ibu, cenderung mengabaikan keserakahan atau dosa serakah ini dalam diri kita dengan apa? Membandingkan diri kita dengan mereka yang kita sebut orang kaya atau paling tidak orang yang lebih kaya dari kita, menurut kita. Dan berpikir bahwa keserakahan itu adalah masalah mereka. Demikian pula sebaliknya, dan bagi mereka-mereka yang mungkin disebut sebagai milioner, bilioner, yang disebut sebagai orang kaya oleh kita, mereka pun juga khawatir. Wah, jangan-jangan saya ini punya dosa serakah, jangan-jangan saya ini serakah, jangan-jangan ini adalah masalah saya, Bapak Ibu. Tapi, menarik, kalau Bapak Ibu lihat latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Kolose, kemudian termasuk bagian firman Tuhan tadi, Paulus ini sedang menulis surat Kolose ini kepada rata-rata orang Kristen di sebuah gereja kecil, di kota kecil, itulah Kolose. Terhadap jemaat di kota kecil inilah Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mematikan dosa ini. Mereka harus mematikan sifat berdosa, yaitu keserakahan mereka. Nah, Bapak Ibu, menurut saya, jika keserakahan menjadi masalah bagi orang percaya di kota kecil Kolose pada masa itu, ribuan tahun lalu, saya begitu yakin keserakahan itu juga akan menjadi masalah untuk kita yang hidup pada masa sekarang, khususnya kita yang hidup di negara-negara yang makmur di zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, apa sebenarnya serakah itu? Dapatkah diatasi? Bisakah kita menang dengan keserakahan? Yang pasti sekali lagi, garis bawahi Kolose 3 ayat 5 sebelum kita lihat lebih jauh, Paulus katakan dengan jelas, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus mematikan. Mematikan artinya secara radikal memisahkan diri dari yang namanya keserakahan, Bapak Ibu. Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 5 secara jelas menempatkan masalah atau dosa keserakahan ini bersama dengan dosa lain. Dosa apa? Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan Paulus menyamakan dosa-dosa tersebut dengan dosa penyembahan berhala. Sehingga Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin kita sama-sama menjawabnya sehubungan dengan topik ini. Topik hari ini, apa kata Alkitab tentang uang dan keserakahan? Atau lebih tepatnya, bagaimana agar keserakahan itu tidak menjadi Allah, tidak menjadi Tuhan atas hidup kita? Paling tidak ada 4 pertanyaan Bapak Ibu yang saya ingin share kepada Bapak Ibu dalam waktu yang ada hari ini. Yang pertama, apa itu keserakahan? Tentunya ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Apa itu keserakahan? Nah, keserakahan Bapak Ibu secara umum, kalau Bapak Ibu baca hampir semua kamus-kamus atau dictionary, semua setuju bahwa keserakahan itu adalah satu nafsu, satu keinginan, satu hasrat yang berlebihan. Yang mengarah pada diri sendiri untuk memiliki sesuatu. Apa saja? Misalnya uang, tapi lebih dari apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, kamus umum katakan,
Keserakahan adalah sebuah hasrat, desire, sebuah keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan sesuatu yang fokusnya adalah diri sendiri atau yang mengarah pada diri sendiri. Tapi apa yang kita perlukan itu adalah sesuatu yang lebih sebenarnya dari apa yang kita butuhkan. Sehingga akhirnya semuanya itu tidak dapat terukur dan tidak dapat terkendali karena sudah melampaui dari apa yang sebenarnya Bapak, Ibu, dan saya butuhkan. Bapak, Ibu, itulah arti keserakahan secara umum. Tapi bagi saya, keserakahan bukan hanya sampai dalam poin itu, dalam titik itu saja, Bapak, Ibu. Tapi keserakahan saya mencoba untuk secara rohani, berdasarkan Alkitab, saya mencoba untuk membuat satu definisi yang lebih dalam tentang keserakahan sehubungan dengan kerohanian kita. Bagi saya, keserakahan adalah satu keinginan, betul, yang tidak terpuaskan untuk memiliki lebih banyak uang atau harta benda untuk kepuasan diri sendiri. Tapi saya tambahkan satu hal. Ketika kita sedang menginginkan sesuatu untuk memuaskan diri kita, atau keinginan kita yang tidak terpuaskan tadi untuk memiliki lebih banyak uang atau harta, tapi pada saat yang bersamaan kita juga mengabaikan Tuhan dan mengabaikan perkara-perkara kekekalan. Bagi saya itulah keserakahan. Keinginan yang tidak terpuaskan untuk memiliki lebih banyak uang atau harta benda untuk memuaskan diri sendiri di satu sisi, tapi sementara atau pada saat bersamaan kita juga mengabaikan Tuhan. Mengabaikan pencipta, mengabaikan hal-hal atau perkara-perkara kekekalan. Bahkan kamus Webster Dictionary mendefinisikan keserakahan itu sebagai keinginan yang tercela, atau dia menyamakan keserakahan itu atau memakai kata yang sama yaitu tamak. Dia menyamakan keserakahan dengan ketamakan, Bapak, Ibu. Nah, Alkitab, apa kata Alkitab? Alkitab menggunakan beberapa kata untuk keserakahan, ya Bapak, Ibu. Yang pertama, secara harafiah, kata serakah artinya dalam bahasa Inggris disebut love of silver atau cinta akan perak. Paulus memakai kata yang sama dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Dia pakai bukan cinta atau love of silver, tapi cinta akan uang. Love of money. Dalam bagian yang lain, dalam ke-10 hukum atau 10 hukum Taurat, dalam hukum yang ke-10 dipakai kata yang sama yaitu jangan mengingini. Ini berbicara tentang keinginan. Roma 7 ayat 7, Paulus juga memakai kata yang sama tentang keinginan, tapi lebih mengacu kepada kata nafsu. Sehingga berdasarkan definisi tadi, Bapak Ibu, kata-kata arti kata tadi, maka keserakahan berarti secara Alkitab menginginkan dengan penuh nafsu apa yang menjadi milik orang lain. Dalam Perjanjian Baru, kata utama untuk keserakahan berasal dari dua kata. Secara harafiah sekali lagi berarti ingin memiliki lebih banyak atau memiliki lebih banyak. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi, apa itu keserakahan? Intinya, keserakahan adalah satu hasrat keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi, untuk memuaskan diri sendiri, tapi ingin memiliki atau ingin mempunyai juga barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Keinginan untuk memenuhi diri sendiri supaya kita punya lebih banyak, tapi juga dalam rangka menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, itulah keserakahan. Dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus banyak memberikan contoh. Dalam Matius pasal 7, 21-22, Tuhan Yesus menyebutkan daftar panjang dosa termasuk perbuatan iri hati. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah semua dosa itu berasal dari hati kita. Jadi, keserakahan pun demikian. Keserakahan ini sebenarnya tidak terkait atau tidak berkaitan dengan jumlah, dengan kaya atau miskin. Tapi berkaitan dengan sikap dan motif hati kita, Bapak Ibu. Orang miskin bisa sama serakahnya dengan orang kaya. Demikian pula sebaliknya, keserakahan adalah sikap yang tidak pernah puas. Yang mengatakan saya ingin sedikit lebih lagi. Saya ingin sedikit lebih lagi, Bapak Ibu. Makanya sebenarnya istilah serakah itu boleh dikatakan, Bapak Ibu, ya, subjektif. Istilah-istilah yang subjektif. Sebagian besar, kenapa saya katakan subjektif? Karena sebagian besar dari kita, kalau ditanya jujur, kita semua berkata, saya ini nggak serakah. Saya tidak memiliki keinginan yang berlebihan atau keinginan yang tercela. Seperti yang disebut oleh dosa tadi. Tidak, saya hanya ingin lebih lagi dari apa yang saya punya. Saya hanya ingin lebih sedikit lagi. Tapi Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Ya, dalam Lukas pasal 12 ayat 13-21, Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang laki-laki di antara orang banyak yang berkerumun mengikuti Yesus, datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, beritahu saudaraku itu loh, supaya dia bisa berbagi warisan keluarga dengan aku." Nah, Bapak Ibu, saya yakin laki-laki itu datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus pasti akan bersikap adil.
Sehingga dia tahu Yesus pasti akan berkata, kira-kira Yesus akan berkata kepada dia begitu yakin, itu saudaramu kurang ajar itu, saudaramu itu terlalu dia, bawa dia ke sini. Tapi Bapak Ibu, rupanya apa yang diharapkan oleh laki-laki tadi tidak terjadi. Yesus tidak berkata seperti yang diharapkan. Malah apa yang Yesus katakan? Yesus katakan kepada laki-laki tadi, siapa yang menjadikan aku hakim atau penengah atas kamu? Kemudian Yesus berbalik kepada orang banyak dan Yesus katakan apa? Bapak Ibu bisa lihat Lukas pasal 12 ayat 5. Mari kita lihat sama-sama. Saya mau baca buat Bapak Ibu bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 12 ayatnya yang kelima. Dalam kisah tadi, Yesus berbalik kepada orang banyak dan Yesus katakan, Lukas 12 ayat 15. Kata Yesus kepada orang banyak, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu, Yesus katakan ribuan tahun yang lalu, hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya keserakahan dan ketamakan. Bapak Ibu lihat Lukas pasal 12 tadi, Yesus melanjutkan dengan menceritakan kisah tentang orang yang memiliki terlalu banyak hasil panen dan lumbungnya sudah penuh, tapi dia berencana untuk membesarkan lumbungnya supaya dia bisa menimbun lagi atau menyimpan hasil panennya lebih banyak lagi. Tapi Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan kepada orang tadi yang menimbun atau memperbesar lumbung dan menimbun banyak hasil panennya untuk menjaga tahun-tahun mendatang? Yesus katakan dalam ayat 20, Lukas 12, kamu bodoh. Kenapa? Karena malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan siapa yang akan memiliki semua yang akan kamu simpan? Yesus menyimpulkan dalam ayat 21, demikianlah orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah. Yesus jelas-jelas memberikan contoh yang sangat ekstrim, Bapak Ibu. Itulah keserakahan. Bapak Ibu, saya mengingat satu kisah ya. Menutup bagian ke poin pertama ini, kisah tentang seorang businessman, seorang penanam modal yang tiba-tiba dikunjungi oleh seorang malaikat, dan malaikat itu katakan kepadanya, kamu boleh meminta satu permintaan yang sudah pasti akan saya kabulkan, tapi satu saja. Satu permintaan yang kamu rasa paling kamu butuhkan, saya kabulkan. Businessman tadi atau penanam modal tadi katakan kepada malaikat, boleh nggak saya minta daftar atau salinan situasi keuangan yang akan terjadi pada satu tahun di depan. Bapak Ibu, malaikat itu sudah janji dan dia dikabulkan. Dia diberikan salinan atau daftar situasi keuangan tahun depan. Sorry Bapak Ibu. Waktu dia lihat situasi keuangan apa yang akan terjadi tahun depan, dia langsung melihat, namanya penanam modal, businessman, dia langsung alihkan mana-mana saham yang dia rasa akan turun, dia langsung alihkan, dia pindahkan saham-sahamnya Bapak Ibu. Tapi tidak tahu kenapa pada saat bersamaan dalam salinan itu, ada juga daftar kematian orang-orang yang akan mati tahun depan. Dan Bapak Ibu, dia kaget karena dia melihat namanya juga terdaftar di situ. Waktu dia lihat bahwa tahun depan dia juga akan mati, Bapak Ibu, tiba-tiba keinginan untuk saham, keinginan untuk menanam modal, keinginan untuk investasi dan lain sebagainya hilang. Tidak ada artinya lagi bagi dia. Apa artinya dari cerita ini, Bapak Ibu? Menutup bagian yang pertama, keserakahan itu adalah satu kondisi di mana kita menempatkan nilai yang salah ada hal-hal duniawi. Dengan memperlakukan hal-hal duniawi, seolah-olah itu akan bertahan di bumi selamanya bersama dengan kita. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya tidak. Bapak Ibu, kita semua tahu kebenaran ini. Kita bisa mati hari ini, dan semua barang kita bisa diambil dari kita seketika. Ibu Sarah sudah berkhotbah beberapa waktu yang lalu tentang ketika atau bagaimana waktu harinya tiba ketika uang itu tidak ada artinya lagi. Mau kita bawa? Apa kita bawa semua emas, perak, harta kita, uang kita ke sorga? Tidak, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita bandingkan harta duniawi dengan kekekalan. Bapak Ibu, ketika kita melihat kekekalan, waktu di mana kita hidup sekarang dengan kekekalan, hidup kita ini boleh dikatakan seperti kedipan mata, Bapak Ibu. Seperti satu kedipan di layar radar. Kedipan lampu yang begitu cepat. Sehingga kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Mengingat kekekalan dan singkatnya dan ketidakpastian hidup ini, apakah saya bisa mengelola berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya? Tidak hanya supaya saya menjadi kaya dalam dunia ini, tapi kaya di hadapan Tuhan. Keserakahan. Yang kedua, Bapak Ibu, pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya pandangan orang Kristen terhadap kekayaan dan keserakahan? Tentunya, apa itu keserakahan kita sudah belajar. Muncul pertanyaan kedua buat kita. Oke, kalau gitu apa hubungannya? Atau bagaimana pandangan kita terhadap uang, terhadap kekayaan, dan juga keserakahan? Yang pasti, Bapak Ibu, keserakahan menurut saya adalah dosa yang serius. Bukan menurut saya, kata firman Tuhan. Paulus katakan sekali lagi dalam Kolose 3:5 tadi. Keserakahan adalah dosa serius
yang kita harus hindari sebagai orang percaya. Bahkan kata Paulus pakai kata mematikan. Sedangkan kekayaan adalah tanggung jawab serius. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Keserakahan adalah dosa serius yang harus kita hindari. Sedangkan kekayaan adalah tanggung jawab serius yang harus kita kerjakan dalam rangka berbuat baik. Jelas, Paulus mengatakan bahwa keserakahan sama dengan penyembahan berhala dan akan mendatangkan murka Allah. Kita sudah baca tadi. Ia memperingatkan bahwa orang yang serakah tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Maksudnya bahwa mereka yang hidupnya serakah bukanlah orang-orang beriman. Mereka akan masuk dalam api kekekalan. Paulus juga memberitahu orang-orang di Korintus dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 10-11 untuk tidak bergaul dengan siapapun yang mengaku sebagai orang Kristen tapi serakah. Bahkan untuk tidak duduk makan bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi, Paulus mengingatkan, baca 1 Timotius 6 ayat 9-10, saya baca Bapak Ibu lihat. Paulus katakan apa? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, sekali lagi, ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Di hampir setiap daftar dosa dalam Alkitab, Bapak Ibu, keserakahan selalu disebutkan bersama dengan dosa moralitas seksual, bahkan dengan dosa penyembahan berhala. Dalam 2 Petrus pasal 2, 14-15, Petrus mencela guru-guru palsu dengan membandingkan mereka dengan Bileam dan mengatakan bahwa hati mereka terlatih dalam keserakahan. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, keserakahan adalah dosa serius yang harus kita hindari. Oke, kalau begitu, apakah itu berarti kita harus bersumpah supaya kita menjadi orang miskin? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa keserakahan dan menyingkirkan, membuang semua harta-harta milik kita. Sehingga bagaimana harusnya kita memandang kekayaan Bapak Ibu sebagai orang percaya? Jangan lupa, Alkitab selalu memandang kekayaan sebagai tanggung jawab serius sekali lagi untuk berbuat baik. Semua kekayaan berasal dari Tuhan, sebagai hadiah yang dipercayakan kepada kita untuk digunakan dengan baik bagi pekerjaannya. Semua kita, Bapak Ibu, bebas untuk menikmati harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan free, tentunya dengan rasa tanpa bersalah. Tapi jangan lupa, kita juga dituntut oleh Tuhan untuk menata layani atau menjadi penata layan atas uang, atas harta yang kita miliki. Kita harus dituntut oleh Tuhan untuk memanagenya, mengelolanya dengan baik, dengan bijak. Nasihat Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 17-18 saya rasa berlaku buat kita. Paulus katakan ajarkan kepada mereka yang kaya di dunia ini. Yang kaya. Siapa yang kaya? Saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu. Bisa juga kita semua. Bisa Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah ini. Kita semua orang kaya. Tapi Paulus bilang ajarkan kepada mereka atau kepada kita yang kaya di dunia ini untuk tidak sombong. Atau menggantungkan harapan mereka pada ketidakpastian kekayaan. Tapi pada Tuhan. Yang dengan kaya memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ajari mereka untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, menjadi dermawan, menjadi murah hati, dan selalu siap untuk berbagi kapan saja. Bapak Ibu, kerja keras adalah cara yang Tuhan gunakan untuk melimpahkan kekayaan kepada kita. Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita bisa bekerja sehingga kita bisa mendapatkan harta atau bisa mendapatkan uang, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berpikir bahwa kitalah penyebab dari kesuksesan kita. Kitalah penyebab sehingga kita bisa kaya. Kitalah penyebab sehingga kita bisa punya uang yang banyak. Dan seolah-olah Tuhan yang berhutang kepada kita sebagai hak kita. Tuhanlah yang harus memberkati kita. Bapak Ibu, Musa memperingatkan bangsa Israel juga yang sama sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan dalam Ulangan pasal 8 ayat 18. Kamu harus mengingat Tuhan Allahmu karena dialah yang memberi kamu kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Agar dia bisa meneguhkan perjanjiannya yang dia telah sumpahkan kepada nenek moyangmu. Seperti juga yang dia beritahukan kepada engkau pada hari ini. Dan Bapak Ibu, ini adalah satu perjanjian, janji Allah kepada umat Israel, bagi saya, bagi kita juga. Untuk apa tujuannya? Supaya bangsa Israel kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kita bisa memberkati orang lain. Sehingga sekali lagi Alkitab memandang kekayaan sebagai tanggung jawab serius. Untuk berbuat baik. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kekayaan itu menurut saya seperti senjata, seperti gun. Alkitab pun begitu. Alkitab memandang kekayaan sebagai hal yang baik tapi sekaligus berbahaya, itu jelas. Seperti senjata saya katakan tadi. Kalau kita ada di hutan, kita lagi camping, kemudian tiba-tiba datang beruang untuk memakan kita, senjata akan baik. Dan memang kita butuhkan senjata yang ada isinya tentunya.
Itu kita butuhkan untuk menembak beruang itu supaya kita tidak dimakan oleh beruang itu. Tapi lain persoalan Bapak Ibu jika senjata berisi peluru tadi berada di tangan anak kita yang berumur 4 tahun, berumur 5 tahun. Bapak Ibu itu sesuatu yang berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu dan saya harus hati-hati. Jika kita semua berhati-hati untuk menjadi penata layan, pengelola yang baik dari kekayaan dari harta yang Tuhan berikan kepada kita, saya yakin Tuhan akan memberkati kita, Bapak Ibu. Sehingga hati-hati. Serakah dosa serius, tapi kekayaan adalah tanggung jawab serius juga yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu bisa punya harta, bisa kaya Bapak Ibu, karena Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak mau kita fokus pada diri sendiri, tapi Tuhan mau kita berbagi melihat orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, pertanyaan ini penting. Yang pertama kita sudah belajar apa itu keserakahan, bagaimana pandangan kita atau pandangan orang Kristen seharusnya terhadap keserakahan dan kekayaan, atau terhadap uang, harta, dan keserakahan. Ini penting yang ketiga. Kalau begitu, bagaimana saya bisa tahu jika saya ini serakah atau tidak? Bapak Ibu, yang pasti ada banyak tanda keserakahan. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita menjawab pertanyaan ini. Sebelum kita melihat tanda-tanda ini, izinkan saya memperingatkan kita semua bahwa kita perlu hati-hati untuk menilai diri kita sendiri, bukan orang lain. Sehingga bagian firman Tuhan hari ini bukan untuk orang lain, untuk saya. Jangan lihat orang lain, Bapak Ibu. Sangat mudah untuk kita menerapkan kebenaran ini kepada orang di luar sana, orang lain, dan kita membenarkan diri sendiri. Tapi mari semua kita, termasuk saya, kita sama-sama hapus catatan itu dari mata kita. Tidak. Bagian ini untuk saya yang harus menjawab pertanyaan ini. Saya juga mau meyakinkan Bapak Ibu bahwa saya dan Ibu Sarah juga tidak berbeda dengan Bapak Ibu dalam hal ini. Berbicara tentang keserakahan, kita semua sama. Kami juga terus berjuang sama seperti Bapak Ibu untuk menang terhadap dosa ini. Untuk bisa berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit ini akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu nanti untuk menjadi perenungan kita bersama. Itu adalah satu peperangan pertempuran setiap saat. Contoh kecil Bapak Ibu. Saya misalnya, haruskah saya menukar mobil Kia saya yang lama, yang kecil itu dengan mobil yang lebih besar, yang lebih baru? Berapa banyak lagi uang yang harus saya keluarkan? Waktu saya merayakan 25 tahun pernikahan, Ibu Sarah sudah share. Mana yang saya pilih? Haruskah saya menikmati liburan merayakan 25 tahun pernikahan di hotel berbintang 5, Bapak Ibu? Di tempat-tempat yang indah? Ataukah saya bisa merayakannya hanya bersama dengan anak-anak, mengucap syukur di rumah, dengan makanan yang sederhana? Ketika Bapak Ibu memberkati saya dengan berkat yang begitu luar biasa di hari pernikahan saya. Challenge, tantangan, saya pakai untuk diri saya sendiri bisa. Ataukah saya mau pakai untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan? Bapak Ibu, sama, kita semua menghadapi bertempur tiap-tiap hari. Apakah saya butuh iPhone yang baru ketika saya lihat di Apple Store lebih baru, saya butuh, sedangkan iPhone saya masih bisa saya pakai? Bapak Ibu, mari sama-sama kita jawab untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut saya, ada beberapa pertanyaan untuk membantu kita mengukur denyut spiritual kita sehubungan dengan keserakahan. Saya hanya baca saja pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa catat, Bapak Ibu bisa lihat di screen, kemudian Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu dalam posisi yang mana? Yang pertama, apakah saya memandang uang dan harta milik saya itu sebagai milik saya atau milik Tuhan? Yang kedua, kalau saya tahu bahwa saya akan mati dalam 1 tahun seperti Pak bisnismen tadi yang melihat daftar kematiannya, apakah saya akan melakukan sesuatu yang berbeda dalam pengelolaan keuangan saya, harta saya? Apakah saya masih mau fokus kepada diri sendiri atau berbagi dengan orang lain? Bahkan berpikir untuk berbagi lebih banyak. Yang ketiga, tanyakan pada diri kita masing-masing, kenapa saya ingin lebih banyak uang? Kenapa saya ingin punya lebih dari yang saya punya sekarang? Ini bicara motif. Apakah untuk saya atau untuk orang lain? Keempat, apakah saya lebih peduli tentang menghasilkan uang daripada kondisi rohani saya, tentang nasib kekekalan saya dan keluarga saya? Ini sama dengan pertanyaan yang Yesus ajukan dalam perumpamaan tentang orang yang ingin membangun lumbung yang lebih besar tadi. Saya peduli untuk terus mendapatkan uang lebih banyak, saya lebih fokus ke situ. Bagaimana caranya supaya saya bekerja terus mendapatkan uang lebih banyak? Ataukah saya fokus terhadap kondisi rohani saya, hubungan saya dengan Tuhan, kerohanian anak-anak saya, hubungan saya dan suami dan istri saya? Mana yang lebih penting buat kita? Kelima, apa yang menjadi sumber keamanan saya? Apa yang membuat saya rasa aman? Kalau saya punya banyak uang, atau saya ketika punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang keenam, berapa banyak saya hanyut dalam kesedihan hanya karena kehilangan uang dan kehilangan barang-barang saya? Waktu Bapak Ibu kehilangan barang berharga, Bapak Ibu kehilangan berlian, Bapak Ibu kehilangan iPhone, Bapak Ibu kehilangan apa saja harta yang Bapak Ibu punya. Apakah Bapak Ibu hancur dalam kesedihan yang mendalam? Ketujuh,
Apakah saya memegang erat barang-barang yang saya miliki? Atau apakah saya murah hati dan siap untuk berbagi? Ketika Tuhan kasih saya sesuatu, ketika Tuhan kasih saya barang berharga, apakah saya langsung happy, puas, ataukah saya mengingat, wow, ada orang-orang lain di luar sana yang mungkin tidak memiliki barang seperti saya dan ada rasa ingin berbagi dengan mereka. Kedelapan, apakah saya rela mengkompromikan karakter, integritas, prioritas hidup kudus demi mengejar uang, demi menghasilkan lebih banyak uang? Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Apakah Bapak Ibu rela mengkompromikan karakter? Kita rela untuk kita mau, yang penting saya dapat uang, tapi kita korbankan karakter, kita korbankan hidup kudus kita. Bapak Ibu, kita korbankan karakter kita. Bapak Ibu yang tahu jawabannya. 9. Apakah saya rentan terhadap skema untuk cepat menjadi kaya, Bapak Ibu? Jika saya merasa diri saya tertarik pada cara yang mudah dan instan untuk menghasilkan banyak uang, saya mungkin perlu mengatasi keserakahan saya. Bapak Ibu tanya, Bapak Ibu tuh orang yang cepat pingin kaya atau Bapak Ibu pingin sesuatu yang instan, Bapak Ibu pingin banyak uang? Bagaimana waktu Bapak Ibu tahu orang menang judi di Las Vegas? Tiba-tiba Bapak Ibu juga pingin, wah hebat dia kasih $5, $10, atau $1 bisa dapat 200, bisa dapat 900. Bagaimana respon Bapak Ibu? Judi, lotre, Bapak Ibu pingin menang lotre, Bapak Ibu pingin kaya instan, Bapak Ibu yang tahu. Ke-10 terakhir. Apakah saya terikat kepada kartu kredit dan hutang? Ibu Sarah sudah menyinggung waktu lalu, Bapak Ibu. Saya menyadari, saya tahu ini, bahwa beberapa kita memang mau tidak mau harus berhutang karena memang sedang kehilangan pekerjaan. Apalagi sekarang di masa-masa inflasi, masa-masa susah secara finansial. Atau memang karena satu kesulitan yang tidak bisa kita hindari. Saya paham, saya mengerti. Tapi saya tidak fokus kepada poin itu. Saya tidak berbicara tentang itu sekarang, Bapak Ibu. Tapi yang saya sedang bicarakan sekarang adalah kebanyakan orang berhutang memakai kartu kredit mereka. Masalahnya karena mereka ingin lebih tadi. Mereka ingin punya barang-barang yang mahal. Mereka ingin lebih lagi dari apa yang sudah mereka punya. Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu apa istilahnya cara penggunaan kartu kredit Bapak Ibu atau kenapa Bapak Ibu harus berhutang? Sehingga Bapak Ibu itulah beberapa pertanyaan yang saya juga tanyakan terus kepada diri saya sendiri. Saya mau Bapak Ibu juga tanyakan. Sehingga dari menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu mungkin bisa dapat jawaban. Apakah memang saya serakah atau tidak? Bapak Ibu bisa mungkin menambahkan lebih banyak pertanyaan lain untuk menguji apakah saya tergolong serakah atau tidak. Dan Bapak Ibu, jika ternyata dari beberapa pertanyaan tadi, Bapak Ibu menemukan beberapa benih keserakahan dalam diri Bapak Ibu, pertimbangkanlah poin terakhir, pertimbangkanlah pertanyaan terakhir sebagai penutup dari khotbah ini. Kita sudah belajar tentang apa itu keserakahan, kita belajar pandangan yang tepat secara alkitabiah terhadap uang, kekayaan, dan juga keserakahan. Kita sudah belajar sama-sama untuk menguji bagaimana apakah saya ini orang serakah atau tidak. Dan yang terakhir, kalau kedapatan ada beberapa benih tadi dari pertanyaan tadi, wah saya ini kayaknya orang serakah. Oke, sekarang bagaimana saya bisa menang atas keserakahan saya? Bagaimana caranya supaya keserakahan itu tidak menguasai hidup saya, tidak menjadi tuan atas saya? Memang Paulus katakan jelas, kita harus mematikan semua dosa itu, Bapak Ibu. Tapi, saya tahu tidak gampang. Kenapa? Karena keserakahan itu sebenarnya mulai dari sini, dari pikiran. Tapi jelas Paulus katakan sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya yang memenuhi pikiran-pikiran kita juga adalah pikiran-pikiran Kristus. Makanya Paulus katakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Sehingga harusnya Bapak Ibu dan saya, untuk dasar pertama untuk menang dari keserakahan, belajarlah untuk mulai berpikir tentang hal-hal yang bersifat kekal. Berpikir apa yang Yesus pikirkan. Berpikir apa yang Alkitab katakan. Sehingga Bapak Ibu, ada beberapa nasihat praktis sebagai penutup untuk kita semua, termasuk saya, bagaimana supaya kita bisa menang atas keserakahan. Praktis. Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya butuhkan lebih banyak barang atau lebih banyak uang? Sehingga dengan kata lain, sebelum Bapak Ibu mengambil keputusan terhadap uang Bapak Ibu mau dipakai untuk apa, sebelum Bapak Ibu mau membeli sesuatu, apapun, berdoa dulu, tanya kepada Tuhan. Yang kedua, singkirkan semua hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Teruslah berusaha untuk hidup cukup demi berbagi dengan mereka yang jauh lebih membutuhkan. Ketika Bapak Ibu sudah rasa, oh saya sudah punya semua, saya sudah cukup, pikirkanlah orang lain. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya jujur secara pribadi Bapak Ibu, ketika mulai datang hidup di sini sejak tahun 2005 sampai sekarang, saya berusaha Bapak Ibu, tiap-tiap hari menanyakan kepada diri saya sendiri, apakah saya sudah puas dengan apa yang saya punya? Terus saya tanyakan Bapak Ibu.
Dan saya mau Bapak Ibu juga belajar, singkirkan semua. Kalau kita sudah cukup, kita sudah puas, pikirkan orang lain. Ketiga, untuk bisa menang terhadap keserakahan Bapak Ibu, buatlah komitmen di hadapan Tuhan untuk bergantung total kepada Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan punya hati memberi, punya kemurahan hati terhadap pekerjaan Tuhan untuk mengingat, memberi lebih banyak kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Yang berikut, yang keempat, percayalah kepada Tuhan 100% yang telah memberi kita kekuatan untuk bekerja dan mendapatkan semua kekayaan kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Percaya kepada Tuhan. Bergantung total kepada Tuhan yang sudah memberikan Bapak Ibu kekuatan kesehatan untuk bekerja. Yang berikut, jangan pernah memberi dengan rasa tertekan. Belajarlah selalu untuk memberi dengan sukacita, rela, lahir dari doa dan perencanaan yang matang dan juga keyakinan bahwa Tuhan yang sudah memberkati kita, Tuhan yang adalah sumber berkat itu akan memberkati kita lagi, lebih lagi dengan caranya. Ketika kita hidup berbagi, kita tidak egois, kita tidak serakah, kita berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu, saya yakin jika itu cara pandang kita tidak pernah takut dengan yang namanya 10%. Kita tidak lagi berpikir, oh saya harus beri 10% ya, 10%. Tidak. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu akan lebih secara otomatis memberi lebih dari 10%. Mungkin Bapak Ibu akan memberi 20%, 30%, 40% dari apa yang Bapak Ibu punya. Dan Bapak Ibu, yang terakhir, saran praktis sekali lagi yang sudah Bu Fitri singgung dan Ibu Sarah. Jika Bapak Ibu atau kita berkata, kalau saya punya uang banyak, baru saya bisa memberi. Bapak Ibu salah. Memberi itu dari sekarang. Mau bisa menang dari keserakahan, jangan tunggu nanti. Sekarang. Oh, saya tidak punya Pak Riki, saya juga dalam kesulitan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Sekaranglah ketika kita tidak punya, kita belajar untuk berbagi, untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan Bapak Ibu. Saya tutup khotbah saya ini. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya tertarik, menurut saya, khotbah terbaik yang pernah saya baca tentang keserakahan adalah khotbah atau cerita berdasarkan dari cerita seorang non-Kristen. Itulah kisah tentang mutiara yang ditulis yang judulnya The Pearl, Mutiara, karya John Steinbeck. Ini adalah satu kisah tentang seorang penyelam mutiara yang happy tapi miskin, yang bermimpi untuk bisa menemukan mutiara yang sempurna di dasar lautan. Suatu hari memang dia menemukan, penyelam mutiara ini berhasil untuk menemukan mutiara yang dia idam-idamkan, mutiara yang sangat mahal. Tapi Bapak Ibu, alih-alih memberinya kebahagiaan yang diharapkan, justru membawa dia kepada kesulitan demi kesulitan. Membawa dia dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Semua orang mengejar dia karena apa? Orang tahu dia punya mutiara yang mahal, sehingga dia hidup tertekan, ketakutan tiap-tiap hari. Hampir dibunuh. Anak laki-laki satu-satunya terbunuh. Dia dan istrinya juga bertengkar, bahkan hampir bercerai. Kehidupannya yang sebelumnya tenang benar-benar kacau karena usahanya untuk mendapatkan mutiara tadi. Menurut dia mutiara yang berharga. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia berdiri di tepi pantai dan dia lemparkan mutiara yang dia telah idam-idamkan selama puluhan tahun itu. Dan dia katakan, saya akan membuang benda terkutuk ini sejauh mungkin kembali ke dasar laut. Bapak Ibu, itulah yang harus kita lakukan dengan keserakahan kita. Paulus sekali lagi sudah ingatkan, persoalan kita mau taat atau tidak. Ribuan tahun silam, matikan dosa keserakahan dari hidup kita. Pisahkan diri kita secara radikal dari yang namanya keserakahan. Minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan, matikan dosa serakah ini dalam hidup saya. Dan berikanlah kemurahan hati kepada saya. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba mungkin terbatas untuk berbicara, menyampaikan tentang keserakahan ini. Hamba juga secara pribadi masih berjuang, bergumul tiap-tiap hari dengan dosa atau dengan masalah keserakahan ini. Tapi Bapak Ibu, hamba berdoa kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, hamba berdoa supaya semua kami tanpa terkecuali diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk benar-benar bisa mematikan dosa keserakahan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa diberkati Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kami bukan mencari lebih dan lebih lagi untuk diri kami. Tapi kami bisa melihat ketika kami tidak serakah, kami diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahkan Tuhan memberkati kami sehingga kami juga bisa memberi lebih dan lebih lagi untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahkan
dengan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Ada beberapa pengumuman sebelum saya tutup dalam doa berkat. Yang pertama, selamat ulang tahun atau selamat ulang tahun pernikahan untuk Chen Chen dan Joel pada tanggal 26 Juli. Tuhan Yesus berkati Chen Chen dan berkati Joel selalu. Tuhan Yesus berkati rumah tangga kalian, keluarga kalian, hubungan cinta kasih kalian, sehingga melalui keluarga kalian banyak orang bisa dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang berikut Bapak Ibu terus doakan untuk retreat kita yang kita telah undur sampai bulan Oktober, yang rencananya akan diadakan tanggal 14 sampai 16 Oktober dengan tema Recharge. Bapak Ibu terus doakan supaya kita semua yang mengikuti retreat ini sebagai jemaat NLCC Indonesia, baterai rohani kita dikuatkan, di-charge lagi oleh Tuhan. Yang berikut, doakan juga untuk Mission Night. Terus doakan Mission Night 17 September, Global Mission Night. Kita berdoa supaya melalui Global Mission Night tahun ini lagi kita sama-sama bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dengan dana-dana yang terkumpul sehingga kita bisa mensupport berbagai pelayanan misi di bawah Global Mission dari New Life. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Standing on the promises of Christ my King.